Trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă. Vreau să fug dacă eu sunt pacientul. Am să învăț să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins fără să știu cu cine lupt. Nu știu încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. Bapakku Indonesia yang saya konser berdua Iksan Skuter di tim Taman Ismail Marzuki. Buku bisa jadi acara televisi. Indonesia Lawan Club itu kemudian bolak-balik dengan Gramedia, dengan Grasindo jadi Notulen Kang Maman. Ada 3 seri di Grasindo tuh, Aku Takut Kehilanganmu, Sundulman, Sundulgan dan Notulen itu tidak asli tapi hamba Allah itu dari acara televisi. Jadi sebenarnya buku itu adalah perahu yang bisa membawa kita kemana-mana, membawa kita ke dunia kreatif yang lain, dan kemudian bisa hidup dari situ. Saya kasih bayangan begini lah, orang selalu tidak yakin bisa hidup dari sana. 35 buku saya itu rata-rata dicetak 3.000, bahkan rata-rata cetak ulang. Jadi hampir rata-rata 10.000. 10 kali 35 berapa? 10.000 kali 35. 350.000. Rata-rata harga buku 100.000, saya dapat 10.000. 10%. Kalilah 350.000 kali 10.000. Masa nggak bisa itu? 350.000 kali 10.000, keluarin kalkulator. Nanti kalau nggak bisa nol sama botak lagi harus. Itu baru bukunya, belum yang lain. Ini kita buka-buka aja untuk ngajak orang bahwa industri penulisan tuh gede kok. Luas banget. Saya 3,5 M. Karena itu saya dikejar petugas pajak. Serius. Tahun 2020 ketika pandemi, toko buku hampir tutup semua. Saya sudah ngurusin pajak saya, masih dibilang kurang bayar 45 juta. Padahal semua buku saya udah dipotong pajak. Artinya apa? Berarti dianggap penghasilan saya gede. Dan saya bayar aja. Karena memang kaya ya waktu itu. Cuma mau mengatakan ke teman-teman gini, optimis deh dengan dunia penulisan. Itu bisa bikin kita hidup. Kalau Anda bikin, saya duduk di Indonesia Lawan Club, dengerin aja, karena itu idenya saya udah dapat duit 5 juta per episode. Ditambah lagi dengan jadi notulennya, udah bisa dibayangkan di situ. Pantas dikejar petugas pajak kan? Artinya bisa hidup. Kalau ditanya kenapa kamu begitu sombong, bukan sombong, saya justru sedang mengamalkan perintah pertamanya Allah dalam ajaran agama saya. Iqra, baca, baru ayat kelimanya tuangkan dengan kalam, dengan pena. Lalu kemudian ajaran agama saya mengatakan ilmu itu seperti hewan piaraan. Kalau tidak diikat dia lari, maka ikatlah dalam bentuk tulisan. Kalimat Allah itu. Masa kalian gak percaya dengan kalimat Allah? Masa kalian gak bisa merasa hidup dengan kalimat Allah? Dan saya percaya itu. Itu yang membuat saya kemudian sangat yakin dan saya nggak boleh berhenti menulis. Tahun ini aja 3 buku. Ketika ibu saya dan ibu mertua wafat 2020, pandemi lagi tinggi-tingginya. 2020 malah 8 buku saya terbit. 8 buku saya terbit di 2020. Orang bilang, tapi kan toko buku nggak tutup. Bagaimana cara jualnya? Lah kan ada marketplace, ada online. Sehingga dari 8 itu 5 jadi bestseller, 4 diantaranya cetak ulang. Kalau kita mau usaha sih Tuhan buka pintu-pintu itu. Dan saya selalu percaya Indonesia itu luas banget, penduduknya 275 juta. Kalau buku kita laku 10.000 itu kecil banget kan. Nah ini yang harus dibayangkan bahwa industri kreatif di Indonesia termasuk penulis harusnya menjadi industri masa depan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mau menyikapinya dengan semangat yang positif atau negatif, itu aja. Iya. Berarti tapi ini kan berkaitan dengan minat baca 270 juta Indonesia itu seperti apa? Saya sih percaya minat baca orang Indonesia tinggi kok. Cuma kan akses antara buku dengan manusia yang jauh kan. Toko buku Gramedia di seluruh Indonesia berapa? Paling 110-115. Pulau kita 17.000. Enggak semua kan pulau ada toko bukunya. Enggak semua kan tempat ada bukunya. Teman saya yang di Mamuju nih yang sama kepalanya dengan saya. Tanya sama beliau, 2016 bahkan universitas terbesar di Sulawesi Barat nggak ada perpustakaannya kan, baik. Sehingga orang dari Sulawesi Barat kalau mau bikin skripsi harus beli buku 8 jam ke Makassar. Anda bayangin kan? Nah sekarang sudah ada media online, kan mau pesan buku dengan mudah.
Jadi persoalannya bukan di minat baca, tapi di soal akses. Kita butuh orang yang menjodohkan buku dengan manusia, dan tetap harus meyakinkan diri kita bahwa pasar kita masih besar. Teman-teman literasi kita tahu negara paling literat di muka bumi apa? Finlandia. Berapa jumlah penduduknya? 5 jutaan kan? Kalau satu orang baca buku 30, katanya di sana satu orang baca buku 30 per tahun. 5 kali 30 berapa? 150 juta. Masih setengahnya penduduk Indonesia. Berarti masalah kita masih jauh lebih besar dari Finland sekalipun. Sangat optimis ya. Saya percaya itu. Saya percaya itu karena ada nama perempuan jika itulah namamu, Ray dan perempuan, 3 buku saya, hampir tiap 2 bulan cetak ulang, dan saya hidup dari situ. Saya hidup murni dari 3 buku ini. Dan anak saya bisa sekolah sampai ke Monash University di Melbourne hanya dari 3 buku ini. Sombong kan? Saya harus ngomong dengan berkah yang diberi orang lain kepada saya. Ini menawarkan optimisme ya. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Menawarkan optimisme gitu. Jadi energi positif yang memang harus kita keluarkan karena masih banyak yang masyarakat Indonesia tuh menyangka bahwa industri kreatif literasi dunia buku itu rendah karena minat bacanya rendah gitu. Itu yang selalu disampaikan dan ramai di sosial media kurang lebih seperti itu. Jadi seharusnya akses ya kemampuan yang harus terus diperbarui digital ataupun fisiknya. Dan saya melihat perkembangannya bagus. Film-film Indonesia sekarang jumlah penontonnya melebihi film asing kan? Ini orang film. Betapa optimisnya kita kan dengan keliterasian. Dan siapa orang di balik film? Penulis-penulis skenario. Novel-novel. Tahun depan, tanya sama Doni. Tahun depan film-film lama akan muncul kembali. Novel-novel lama akan muncul kembali. Apa contohnya? Kita udah dikasih film terbaru di Nokta Merah Perkawinan. Itu kan sinetron lama. Sekarang muncul jadi film layar lebar. Tahun depan orang akan kembali ke sana. Dan basisnya apa? Basisnya Iya. menulis. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Doni. Industri kreatif Indonesia. Kurang lebih sama sebagai ya. Tapi memang saya paling sebel kalau talk show, Mas bagaimana mengurangi tentang minat baca? Itu sudah 5 tahun 10 tahun yang lalu. Pertanyaannya itu aja. Tapi nggak lihat kalau Gramedia atau buku tumbuh di mana-mana. Itu mencilin diri sendiri. Emang udah ada survei, tapi kan kita nggak tahu itu survei titipan atau apa ya kan? Bilangnya minat baca kecil, kalau enggak pada scroll kalau minat kecil. Dan baca kecil seperti apa? Saya bukan sombong lagi ya. Saya bisa hidup dari buku, dari film, dan satu film aja bisa 2 rumah. Itu. Jadi bukan itu ya, bukannya kita mau ngasih tahu aja kalau ini pasarnya besar. Saya pun sampai sekarang kebingungan nyari penulis skenario buat bantuin saya. Ini beneran. Jadi kalau kamu mau jadi penulis itu terbuka lebar sekali ya kan Maman ya. Dan kemarin itu KKN Desa Penari 9 juta itu rekor. Orang Indonesia terbanyak. Semua produser lagi cengah-cengah semua ini. Ini gila ya penonton Indonesia ya. Dan depan akan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kita akan bisa seperti negara-negara maju di mana yang nonton bioskop itu bisa setengah dari populasi. Bayangin kalau 270 juta orang setengahnya nonton di bioskop, itu produser senang, penulis juga senang. Seperti di Korea di penduduk 50 yang nonton 30 juta, makanya mereka bisa coba genre apapun filmnya dan penulis di sana bisa makmur, nggak mikirin bulan depan harus apa, karena dia cuma tinggal nulis aja gitu. Dan itu opportunity itu besar sekali di Indonesia karena kita tuh banyak orangnya. Saya dari 5 cm aja yang sudah 37 kali cetak ulang itu bisa hidup di Indonesia. Kenapa? Karena yang beli banyak. Seperti itu. Masih kan? Nah, saya nggak jual mimpi atau apa, tapi memang kita butuh penulis-penulis baru yang bisa bantuin saya gitu, teman-teman dan ya sama selalu saya bilang sama pasti Mas saya kerja
fashion, desain dari bank pengen jadi penulis. Nah itu awalnya berdarah-darah tuh, tapi sekarang itu semua akses. Kalian udah punya kerjaan, udah kerja di mana ya, nulis aja. Memang ada yang itu cuma society yang bilang pekerjaan kamu cuma satu. Nanti kalau sudah ada penulis mapan, yang satu bisa ditinggalin begitu. Jangan kayak saya belum punya apa-apa udah desain dan itu jangan dicontoh lah. Tapi sekarang semua akses bisa didapat sama teman-teman. Biar untuk penerbitan nggak perlu kayak saya nanya ke sana kemari. Kan sekarang Grasindo udah ada platformnya ya. Kalau mau kirim novel dan lain-lain begitu. Dan ya kalau menurut saya bisa hidup, bisa diperjuangkan. Dan tapi seperti semua pekerjaan nggak cuma senangnya doang kayak ngomong ya. Menulis itu pekerjaan yang sangat menguras pikiran dan sangat kesepian. Solitude-nya tuh kita kesepian cuma ngadepin laptop aja. Nah itu kalau saya bilang semua pekerjaan ada plus minusnya dan bisa diperjuangkan kalau kita senang ngelakuinnya. Tapi yang jelas kesempatan untuk menjadi penulis, kemudian mengembangkan berkarya sebagai penulis, baik itu penulis buku, penulis naskah film, segala macam masih terbuka lebar ya. Masih, dan enaknya di Indonesia ini kalau tulisan kamu nggak laku ya memang tulisan kamu nggak laku, sama kayak di film. Kalau film kamu nggak laku memang nggak ada yang nonton. Di 21 tuh sangat adil, film yang banyak penontonnya yang akan tambah layar. Itu nggak bisa dikorupsi, itu nggak bisa diganggu-gugat. Itu yang bikin gede, bisa sampai 9 juta. Nggak bisa, dan saya kan kenal sama itu, nggak bisa. Film kamu nggak dapat penonton, nggak dapat layar. Jadi kalau ada yang teriak-teriak film Indonesia nggak dapat tempat, ya memang waktu itu misalnya film Hollywood lagi dapat layar kan? Ini kan semua bisnis, nggak ada persoalan sama sekali. Jadi prinsip-prinsip keadilan itu yang bikin bisnis ini malah berjalan. Sama seperti buku, jangan nyalahin ada misalnya tulis orang Indonesia nggak ngerti bahasa saya, ya kamu bikin ngerti dong. Kamu kan mau tulisan kamu dibaca orang. Kalau mau idealis, jangan terbitin, baca sendiri di kamar, senang-senang sendiri. Tapi kalau mau industri, ya harus siap menerima apapun yang terjadi nantinya. Yang terjadi itu bisa dimaki-maki, buku ini jelek. Rugi saya beli ratusan ribu, ya terima aja, karena itu seleranya dia. Tapi ada buku ini bagus banget. Jadi semua itu ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensi. Saya ingin buka teman-teman. Buat saya buku itu mahkotanya penulis. Kita kemudian bisa dikenal di mana-mana karena brand buku kita. Mas Koko juga karena itu. Saya karena itu. Mungkin kalau cuma lihat bukunya, wah royalku cuma 10%. Sepertinya cuma. Tapi karena saya punya buku, orang lihat saya dengan 35 buku saya lagi duduk seperti ini, handphone saya bisa nyala, atau saya lagi mau tidur, handphone saya bisa nyala dari seseorang yang bilang, saya besok mau pidato Kang Maman, poinnya ini. Sudah benar gak pidato saya? Masukin dong pesan-pesan dari Kang Maman, bahasa-bahasa dari Indonesia Law Club. Baru saya masukin, 5 menit kemudian rekening saya udah nambah transferan mereka. Ya, ghostwriter itu tidak cuma ghostwriter buku, pidato pejabat, pidato petinggi pun duit. Saya bisa seperti itu. Dan itu tidak tunggu seminggu sekali. Saya bisa tiap hari. Orang yang menelpon saya untuk diperbaiki naskahnya, lalu kemudian masuk. Itu baru satu tuh. Belum kegiatan-kegiatan yang lain. Itu menggambarkan, dan saya sering bertanya, kok kamu mau ke saya? Karena saya lihat Kang Maman di Indonesia Law Club bisa bikin kalimat pendek dalam 3 menit. Lalu ada beberapa kekuatan diksi dari Kang Maman yang kadang-kadang saya gak ngerti orang. Contoh satu, contoh kedua, kalau ada acara di televisi, di Metro TV atau di mana yang temanya A, Kang Maman bikin dong puisi. Satu itu puisi rata-rata harganya 3,5 juta. Satu puisi. Tiba-tiba Metro bilang Indonesia mau bangun rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Kita mau mengundang Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Christine Hakim, Olga Lydia, Farhan untuk baca puisi itu. Dan kami berharap puisinya dari Kang Maman tentang Gaza. Masuk saya kirim 4 puisi. Hari itu juga ditransfer 4 kali seperti itu. Tapi itu kecil. Kenapa kecil? Malah
postingan di Metro TV menghasilkan uang berapa miliar malam itu hanya karena orang menonton dan berpuisi. Dan alhamdulillah 4 diantaranya adalah puisi saya, misalnya seperti itu. Itu buat saya energi luar biasa dari iklan. Dan kita tidak cuma bermanfaat buat diri kita, tapi juga buat orang di sekeliling kita gitu. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini ya. Makanya saya gak pernah lepas dengan gadget saya karena pasti ada pesan yang masuk untuk bikinin ini, bikinin itu, bikinin tagline yang kadang-kadang buat orang itu sangat murah. Saya cuma mengasih lihat ke adik-adik, saya 8 tahun di Aviko. Agnes, Happy Salma, Wulan Guritno, Lulu Tobing itu banyak sinetronnya lain di Aviko. Kita syuting sampai ke Australia. Tapi yang bikin hidup Aviko apa? 8 tahun 4 kata. Kita mengawal 4 kata doang. Buat anak kok coba-coba iklan caplang. Itu orang kreatif yang menemukannya selama iklan caplang itu ada di televisi. Kantor kami hidup cuma dari 4 kata. Dan orang bilang gampang banget ya. Mungkin kalau sudah jadi kata-kata gampang ya. Kita tuh orang di ruang sunyi untuk mencari 4 kata aja susah. Kadang-kadang kita jadi betul-betul tidak mau diganggu oleh orang dan itu jadi sepi betul-betul. Karena penulisan itu ya fungsinya kita pakai modalnya 5R. Banyakin read. Pembaca penulis yang baik adalah pembaca yang luar biasa. Banyakin riset. Banyakin presisi 0, tidak boleh ada salah. Reliable. Reflecting, sudut pandangnya harus banyak. Lalu right, menuliskan dengan benar misalnya. Saya cuma mau kasih tahu ke adik-adik. Ini saya sering kasih tahu ke murid saya kemarin di Jogja ikut di pojok, ikut pelatihan menulis. Sinonim itu apa artinya, adik-adik? Persamaan kata. Buat anak kau coba-coba, sinonimnya buat apa nih? Bikin. Coba ubah, pakai kalimat tanda. Buat anak kau coba-coba jadi bikin anak coba-coba. Sama gak artinya? Tidak. Anda bayangin bagaimana kita untuk menemukan kata buat dan berbeda dengan bikin aja mikirnya berlipat-lipat. Saya juga nanya ke senior saya di biro iklan, kok tagline-nya buat anak kok coba-coba? Itu hasil riset. Kata dia, gak gampang loh. Apa risetnya? Pernah gak lihat ibu-ibu kalau anaknya sakit beli obat, beli dulu yang murah, ntar kalau dia mati baru kita ganti dengan yang baik. Gak akan anak, gak ada orang yang coba-coba kan? Jadi pasti prinsipnya buat anak itu apapun, jangan coba-coba. Jadilah tagline itu. Saya pernah kerja di biro iklan dan apa yang saya lakukan? Tiba-tiba masuk iklan, masuk produk. Produknya andalannya 2, rapet dan wangi. Jamu. Bagaimana cara bikin iklannya? Apa yang dilakukan? Sekian banyak perempuan disuruh minum obat itu, lalu kencingnya kita tampung dan saya tugasnya mencium semua kencing itu. Begitu kita dapat wanginya, itu yang jadi modal kita untuk bikin iklan. Based on research, nggak katanya-katanya. Kalau soal rapatnya saya nggak usah bilang begitu, gimana cara pembuktiannya. Tapi wanginya kita dapat. Bayangin nggak? Untuk mendapatkan sesuatu yang sederhana, buat orang film, buat orang apa, riset menjadi kata kunci. Jadi nggak katanya-katanya, tapi datanya, faktanya. Itu yang bikin kita capek. Karena kadang-kadang kan kita lihat orang di televisi ngomong. Kalau kita lihat orang di televisi ngomong, pejabat, anggota DPR atau apa, itu fakta bukan? Dia ngomong. Ada di depan matamu dia ngomong, fakta bukan? Fakta kan? Karena kelihatan kan? Pertanyaan berikutnya, apakah yang dia omongin fakta atau katanya? Nah, bisa jadi 2 kan? Buat orang iklan, buat orang film, gak ada tuh ada 2 film, harus ada kepastian betul. Dan itu yang membuat kita harus menunggu lama untuk sebuah kalimat misalnya. Memang kerja keras, tapi ya di balik kata sakit kan kalau diubah hurufnya bisa jadi sakti kan. Di balik kata marah bisa berubah jadi ramah. Di balik kata Allah bisa jadi keluar kata. Few moments later. Tentang indahnya rasa sakit kan. Lalu jadilah buku itu. Jangan gemeteran gitu dong. Mantan tuh kalau kita kasih kata 10 di belakangnya dia akan berubah menjadi temanten. Masih baper. Ada yang punya mantan? Ada yang masih mau balik kan? Gue kasih tahu ya, jalan aja ada putar balik, masa cinta nggak boleh? Main-main kamu gini aja, langsung jadi sentuhan.
Iya, main-main kata gini aja masih bisa disuka kan? Jangan pernah mengabaikan hal yang kecil. Itu yang menurut saya selalu kita munculkan di dunia penulisan. Kalau kamu mengabaikan hal yang kecil, kamu kehilangan detail. Contoh yang sederhana lagi lah soal iklan. Aku dan kau. Suka dengan kau. Sederhana kan, mantra yang berulang kan. Orang Indonesia, orang Mamuju pasti kenal dengan kalimdada, dengan pantun yang berbunyi a a a a b a b. Orang yang suka ngaji pasti ketemu dengan Quran, suratnya yang bunyi belakangnya sama semua. Qul huwallahu ahad, bunyinya sama semua di belakang. An-Nas, Al-Falaq akan ketemu, bahkan ada yang berulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bayangin, kita diajak untuk memperkuat hal tersebut berulang. Kalau kita pegang ilmunya, betapa kekuatannya cuma 2 kalimat, aku dan kau, suka dan kau, suka dan kau, itu baru kata. Ada lagi yang lebih dahsyat. Kita kalau belajar di sekolah, kalau benar tandanya apa? Kalau dapat menjawab benar dikasih tanda apa guru? Checklist. Kalau salah, silang. Maka orang yang menggunakan sepatu ini itu yang terbenar. Oh. Yes. Kalau Anda pakai sepatu ini Anda benar. Maka naik teruslah rezekinya naik. Amin. Secara simpel. Dan penulis butuh kepekaan itu, dan itu yang bikin kami kadang-kadang kesunyian karena kami dikira orang gila. Itu anaknya dicari-cari gitu kan. Monggo. Oke, luar biasa. Oke, sesuai janji kita coba buka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Kayaknya masih yang paling belakang itu tadi. Ini semangat banget ya, boleh dibantu timnya. Saya sebenarnya ingin banyak ngomong sampai menjelang 5 menit aja supaya penanya dikit dan hadiahnya dikit. Dan sisa hadiahnya untuk saya gitu. Selamat malam dengan Kang Maman, Mas Doni. Saya dengan Greg. Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa tadi. Pertanyaan saya seperti ini. Mulai dari jurnalistik, variety show, buku, film, dan pencapaian lainnya. Apakah sekarang masing-masing dari Kang Maman dan Mas Doni sudah merasakan kepuasan, kebahagiaan? Lalu apalagi yang mungkin dalam waktu singkat atau jangka menengah, jangka panjang yang ingin dicapai lagi? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, tadi pertanyaannya apakah sejauh ini pengalaman yang begitu luar biasa sudah mencapai kepuasan atau kebahagiaan? Iya, pertanyaannya bagus banget ya untuk seorang seniman yang Kang Maman ya. Dan kalau pertanyaan itu susah jawab, makanya lu kasih gue. Jadi gini, kesenangan saya itu yang paling senang dan masih paling saya ingat adalah saat saya bisa nonton film saya dari 5 cm dulu ya, 5 cm saya tuh nonton
pekerjaan saya lebih baik, lebih benar, lebih mulia dari semua pekerjaan saya. Tapi dasar dari semuanya itu adalah waktu saya nulis 5 cm dengan begitu innocentnya 3 bulan 380 halaman saya ingat banget. Terakhir udah mau di ending, ini buat apaan ya gue kayak begini ya? Jungkir balik setiap hari 3 bulan begadang, nggak mikirin badan. Lah ini nanti punya koneksi benar gitu enggak ya kan? Itu benar di depan PC saya, di kamar saya. Ini buat apa nanti ya? Oh iya. Jadi sampai sekarang itu masih ingat gitu momen yang kayak gitu. Kalau nanti ada yang baca buku ini terus hari ini itu menjadi ceria, udah cukup. Nah, balik lagi makanya habis itu saya lompat lagi tuh babnya sampai kalau kalian baca 5 cm ada tulisan manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya masukin itu dari orangnya. Nah itu sampai sekarang kalau saya bikin film, kalau saya bikin novel atau series, mudah-mudahan ini bisa membuat orang terhibur di malam minggu sama pacar, sama sahabat, sama keluarga, dan sebenarnya dia bisa bekerja dengan gembira, semua stresnya hilang. Jadi kalau kita berkarya dengan passion seperti itu, bahwa kita bisa memberikan manfaat sama orang lain, itu rasanya lega banget. Dan saat ini salah satu pelajaran juga ngerasain psikologi sentimental kan sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi tiba-tiba oh iya kalau nanti sequelnya ini bisa membuat yang baca senang, lebih berarti hidupnya, kenapa enggak? Makanya langsung saya tulis lagi, balik lagi ke Rusia, dan di situ struggle-nya lama ya, karena hampir 2 tahun dibandingkan Mas Timotor yang pertama yang cuma 3 bulan, ini 2 tahun karena ada beban pastinya nanti penulis. Ada 5 cm yang kedua biasanya nggak terlalu bagus dari yang pertama, ya biarin aja gitu. Jadi pada akhirnya yang kita temukan adalah selalu menemu antara idealisme dan industri. Kita nggak bisa terlalu idealis. Kalau mau silahkan tulis di kamar, taruh di kamar. Kita juga nggak bisa terlalu industri karena nanti murahan. Yang ada dari dua lingkaran itu kita cari irisannya antara idealisme dan industri. Tetapi saat semuanya bingung mau kemana, karena itu susah banget. Yang kamu pilih adalah idealisme kamu. Saat kamu ngerjain bukunya ini, kamu senang nggak? Saat kamu ngerjainnya ini, pada saat di end, pada saat bab terakhir, kamu senang nggak? Itu yang paling penting. Karena bodoh amat apa yang terjadi di luar, kalau kamu nggak senang lakuinnya. Tapi kalau kamu terpaksa karena itu, ini harus laku, harus macam-macam, dan nanti yang nyesel siapa? Kamu. Gitu. Jadi kalau bagi kita bisa dibilang pekerja seni, yang paling menyenangkan adalah kalau karya kita dibaca atau dinikmati sama orang lain gitu ya. Kayaknya itu ya Mas. Makasih Mas, bagus banget pertanyaannya. Boleh tepuk tangannya. Pertanyaan kedua, apa milestone dengan tadi pencapaian yang sudah dicapai, apa milestone berikutnya yang akan dicapai baik dari jangka pendek atau mungkin jangka panjang? Jadi ya kalau artis itu kan dosanya banyak ya. Dosanya itu selalu pengen bikin yang terbaik. Kayak sekarang nih lagi ditantang bikin series sama Netflix, Hotstar, bla bla. Tapi pengen bikin, tapi nggak jalan-jalan, Kang. Kenapa? Saya mau bikin yang terbaik. Nah itu dosanya, bener. Kesepiannya itu kita mau bikin. Ya, gue sampai nonton Korea, gitu, tahu gue bahasa Korea. Kenapa? Karena kita harus berkiblat yang sudah itu kan. Nah, tapi setelah kita tahu industrinya, tanya lagi idealismenya. Kamu seneng nggak? Kalau nggak seneng nggak mengikuti industrinya, balik lagi ke idealis kamu, karena nggak ada yang nolongin kamu selain idealisme kamu. Jadi kalau saya dibilang banyak ya, maksudnya udah itu udah kemana-mana dan udah di dunia pop dan udah pasti
Terus milestone tadi ya, tadi pengen bikin series yang bagus untuk Indonesia dan itu udah 3 tahun lalu. Jadi ya itu terjadi kemarin ya, yang nggak selesai karena mau dapat yang terbaik terus. Tapi kalau nulis kayaknya saya kan nulis itu hobi ya. Saya udah tetapin diri saya nggak bakal pensiun. Karena kalau saya berhenti nulis bisa-bisa saya stres. Jadi nulis itu ternyata nggak bisa nyari pensiunnya, mau bisa apa aja jadi ya. Karena itu bikin saya bahagia. Bikin bahagia. Di nextnya akan terus menulis dan membuat film-film yang Film sama novel selanjutnya. Oke, luar biasa. Baru satu 2 pertanyaan dari silakan. Kalau dari Kang Mama sendiri. Ketika para Mitra Rusadi mengangkat piala Panasonic Award dan mengatakan terima kasih kepada Aficom, itu sudah sebuah kebahagiaan buat saya sebagai orang yang ada di sana. Walaupun kemudian orang juga bilang loh, kan Panasonic Award juga idenya Kang Mama. Itu aja sudah membahagiakan saya. Jadi Panasonic Award saya tinggalkan setelah saya masuk ke Aficom. Biarkan dia jalan. Itu saya keluar dari Aficom, baru kemudian saya aktif lagi di Panasonic Global Awards itu. Tapi disitulah kebahagiaan dan orang lain bahagia melihat kemudian Agnes menjadi artis termahal di Indonesia saat itu dengan 50 juta per episode. Sementara kita adalah orang belakang layar yang bikin sinetron Pink di Indosiar itu sudah sebuah kebahagiaan. Melihat Kotak muncul lalu orang bilang Kotak itu kan juara pertamanya Indonesia Green Band. Kan di belakang Green Band yang memproduksi Kang Maman. Itu aja sudah membahagiakan. Apalagi kalau kemudian orang-orang itu juga masih mengingat kita dan setiap ketemu tuh makasih Kang Maman. Bahkan ada yang masih sampai cium tangan gitu kan. Buat saya itu aja sudah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan angka, tidak bisa dinilai lagi dengan jumlah uang. Melihat mereka bahagia, mendengar Caloto menjadi komedian termahal di Indonesia 2 juta per menit misalnya. Wow. Buat saya sudah sebuah kebahagiaan karena angka dia begitu besar itu karena penampilan dia di Indonesia Lawan Club di mana saya ikut menggantinya misalnya. Menjadi rahmatan lil alamin buat saya itu perwujudan melihat orang lain ikut bahagia. Jadi ternyata apa yang kita berbuat juga membuat orang lain bahagia dan ikut makmur. Hati saya juga ikut makmur di situ melihat mereka senang. Milestone saya berikutnya adalah saya tertantang oleh Trian, editor saya di Grasindo yang mengatakan kapan perempuan jika itulah namamu. Aku lelaki musti yang menunggu dan ada nama yang abadi di hati tapi tak bisa dinikahi itu menjadi novel. Dan saya sedang mengaliwahanakannya menjadi novel. Itu milestone berikutnya yang ingin saya munculkan karena saya terinspirasi betul dengan guru saya Pak Sapardi yang selalu bilang, Sontoloyo, saya panggil Sontoloyo. Itu panggilan saya Pak Sapardi ke saya. Apapun bisa kamu aliwahanakan, dari puisi ke novel, dari skripsi ke buku ke novel itu juga bisa, jadi jangan pernah berhenti. Dan saya akan selalu bahagia kalau mengetahui kamu terus berkarya. Mudah-mudahan guru saya walaupun sudah wafat masih tetap bahagia melihat anak-anak muridnya masih terus berkarya. Kemudian, tapi ada kebahagiaan saya tidak akan pernah bisa saya lupakan. Ketika saya jalan di satu tempat dan seorang ibu memeluk saya dan menangis, lalu ibu itu mengatakan bahwa saya pelacur. Tapi gara-gara baca buku Ray dan Perempuan, saya selalu yakin bahwa selalu ada pintu untuk keluar dari dunia ini, dan pintu terbaik adalah seperti yang dialami oleh Melur di Ray dan Perempuan. Anaknya pelacur tapi dia jadi dokter. Dan saya dikasih tahu ke Kang Maman, anak saya sekarang sudah S2. Oh, buat saya itu sudah selesai. Di novel itu saya menceritakan tentang ibu yang pelacur tapi anaknya jadi S3. Lalu dia memeluk saya dan mengatakan gara-gara baca buku itu saya mengatakan anak saya juga pasti bisa. Dan dia memeluk saya lalu dia mengatakan sekarang S2 dan sedang berlanjut S3. Selesai buat saya bahwa puncak kepuasan saya ada di situ. Karena itu pula saya jadi sombong soal Ray dan Perempuan. Banyak sekali yang mau beli, mau menjadikannya sebagai film, saya nolak. Kenapa? Dia bilang ini film bakal meledak, film bakal laku, tapi kita fokus ke traffickingnya ya, perdagangan manusianya ya, dunia malamnya ya. Saya nggak pernah mau jual berapapun kamu mau beli, saya nggak akan mau jual kalau itu. Tapi kalau kamu mau bicara tentang ibu, tentang sosok ibu di film itu, saya mau. Dan itu yang berat. Katanya kalau cuma bicara tentang ibu, tak akan selalu
nggak butuh duit, saya butuh penghargaan terhadap tokoh yang ada di sekitar saya dan ada di novel saya. Itu yang dia Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, juga nih ya. Coba turunin lagi dong. Turun lagi. Pertanyaan berikutnya. Ini dari Masnya itu yang pakai kacamata boleh. Mic-nya boleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Airil dari Sulawesi Utara. Jadi Sulawesi Utara. Kebetulan saya dari Sulawesi Utara dulu. Oh, maaf. Saya ingin bertanya ke Kang Maman. Kang Maman kan udah bergelut di dunia jurnalis Jam. dari tahun 86. Apakah pada sampai di titik Juga ya? pernah merasa berkarya yang udah pernah dilakukan sebelumnya? Kalau udah pernah mau buat karya tapi kayaknya udah pernah saya tulis sebelumnya nih, karena saking Wah. lamanya berkarya di dunia penulisan. Apakah pernah kayaknya ini udah pernah saya lakukan sebelumnya? Dan bagaimana komentar Kang Maman terhadap calon-calon penulis atau penulis yang masih baru, yang baru belum mulai aja udah berpikir bahwa saya kehabisan ide nih, padahal belum mulai. Dan untuk Kang Doni, saya juga ingin berterima kasih tentang buku 5 cm-nya, karena saya yang nggak biasa naik gunung, akhirnya di tahun 2015 14 Agustus bisa langsung ke Mahameru. Kata teman saya, pertama naik gunung udah langsung monster terakhir gitu. Karena yang paling tinggi di Pulau Jawa. Dan saya ingat waktu ke Mahameru itu setiap orang yang datang dari Jakarta terinspirasi naik Semeru karena 5 cm. Bagaimana Kang Doni bersikap terhadap popularitasnya Kang tersebut? Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dulu ya Mas Maulana yang sampai terharu yang menyampaikan pertanyaannya. Mungkin buat Mas Doni dulu. Gimana merespon tadi ya banyak orang ke naik gunung ya, karena novelnya Mas Doni. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Apa ya? Ya itu tadi barusan kesenangan nggak bisa dibeli. Awalnya ternyata 5 cm itu memang bikin Mahameru jadi rame. Terus terakhir ke sana sudah banyak warung, jadi rame. Udah banyak yang berpenghasilan. Tadinya kan ya sebelum mencapai itu saya struggle juga dengan berita negatif ya, banyak sampah, pendakian dan lain-lain. Few moments later. Udah di dunia pop, dengan pop gitu, ini tambah banyak, nah ini tambah tinggi ya, yang pasti paling pengalaman. Tapi pada akhirnya saya mengambil kesimpulan kalau memang mungkin semua tempat-tempat indah di Indonesia ini harus diketahui sama semua orang. Karena pada akhirnya semuanya terorganisir dengan baik. Sekarang itu buang sampah di Mahameru ketahuan udah langsung benar. Kalau mau mendaki online, ada briefing semuanya. Jadi semuanya aman di situ. Dan kebersihan menjadi sangat terjaga karena Mahameru makin terkenal, makin banyak pecinta alam yang melakukan bersih gunung ke Mahameru. Nah itu sebenarnya salah satu yang paling membahagiakan juga, karena Mahamerunya menjadi tempat yang bisa saya berbagi bersama teman-teman Indonesia semuanya. Dan memang terakhir saya ke situ, apa
bagaimana jika kita apakah pernah merasakan mengulang karyanya dan bagaimana dengan penulis baru yang berpikir bahwa nanti karya tulisan ini kan udah pernah dibuat gitu sama yang lain. Saya hari ini adalah saya yang dibesarkan oleh masa lalu. Jadi kadang-kadang memang yang masa lalu masih memanggil dan masih tertuang di hari ini. Tinggal kemudian adalah pilihan-pilihan diksinya dan penguatan lagi aja. Karena buat saya di muka bumi ini tidak ada lagi yang baru. Tinggal bagaimana kemampuan kita meng-ATM-kan itu, mengadaptasi, tiru, modifikasi, dan kemudian keluar diri kita di situ. Yang untuk memperlihatkan tentang originalitas kita misalnya. Kalau mau bikin tulisan tentang cinta, Shakespeare udah berapa ratus tahun lalu bicara tentang cinta. Tapi kan tidak akan berakhir. Pasti ada sisi lain yang sangat luar biasa. Dan sisi lain luar biasa itu adalah pengalaman pribadi. Kenapa 5 cm menjadi menarik? Karena pengalaman pribadi. Doni naik gunung Mahameru, orang lain naik gunung Mahameru, tulis bareng-bareng pasti berbeda. Jadi jangan terlalu berpikir jauh-jauh kalau mau menulis. Sumber terbaik itu adalah pengalaman pribadi. Itu yang menarik. Dan saya selalu ingin mengatakan, melanjutkan Doni tadi, negara ini bodoh kalau mengabaikan penulis. Anda bayangin nggak? Hanya dari seorang Andrea Hirata, orang jadi ingin berwisata ke Bangka Belitung. Iya. Dan kemudian memberi kehidupan banyak orang di sana kan? Hanya dari seorang Doni Dirgantoro, orang jadi kemudian ingin naik Mahameru dan kamu jadi mau naik Mahameru sehingga menghidupi orang lain. Sehingga pada satu titik saya bilang, kebetulan saya tanggal 23, 24, 25, 26 ke Jember, ke Jombang dan ke Malang. Sekaligus saya ingin bersiaran ke makam guru saya, ke Gus Dur. Orang yang mengajari saya tentang agama sejak tahun 1992. Saya berharap banget, dia udah enak nih sama Koko sama Andrea Hirata ini udah enak. Dia meninggal hari ini pun dia sudah punya amal jariah. Dia meninggal tapi ilmu bermanfaatnya, amal jariah jalan terus kan. Orang-orang yang dapat keuntungan dari Mahameru gara-gara baca novelnya dia kan selama itu berproduksi, pahalanya jalan terus kan. Iya. Rasanya apa? Sehingga saya ingin mengatakan dong, ya Tuhan kasih saya umur yang panjang lagi supaya kalau saya meninggal nanti saya masih bisa seperti Gus Dur, walaupun dia sudah meninggal, tapi semua orang di sekeliling makamnya tetap hidup dan terhidupi dari kehadiran orang-orang berziarah di sana misalnya. Dia tetap bermanfaat walaupun dia sudah tidak ada. Nah, buat penulis ini yang menurut saya menjadi kebahagiaan kami nantinya ketika kami pun tidak ada, tapi pemikiran kami dan lain sebagainya dan tulisan-tulisan kami tetap menghidupi orang lain. Saya membayangkan betapa bahagianya para penulis yang dulu mengatakan menuju Indonesia merdeka. Cari apakah itu Tan Malaka atau bukan atau siapa. Sebelum Indonesia merdeka dan terbukti Indonesia menjadi merdeka. Membayangkan cara berpikir seperti itu, dia mendorong bangsa ini untuk jadi merdeka. Insya Allah pahala dia yang mendorong orang untuk berpikir luar biasa. Betapa terobosan-terobosan seperti itu, kalau itu dilakukan oleh kita semua para penulis, maka kita adalah orang-orang yang mengamalkan betul perintah pertamanya Iqra itu dan mengajak orang untuk menjalankan perintah itu. Buat saya ini pukulan. Kalau teman-teman literasi ada Mas Aris di sini, orang-orang yang TBM, saya selalu mengkritik diri saya sendiri. Saya selalu mengatakan kami 270 juta dengan bangga mengatakan negara Muslim negara paling banyak penduduk Islamnya di seluruh dunia kan. Tapi kemudian diberi cap negara dengan minat baca rendah 0,001, berarti cuma 270.000 orang yang suka membaca. Ini yang suka menulis lagi katanya di Indonesia, kata Nota Masardi, penulis di Indonesia tidak lebih dari 150.000 orang. Baru segitu. Tapi penduduknya 270 juta orang. Apakah saya termasuk orang yang mengkhianati perintah pertamanya Allah ya? Iqra. Kalau seperti itu, kan kalau 0,001 berarti yang suka baca cuma berapa? 270.000 orang. Sementara hari ini pengguna narkoba di Indonesia 5 juta, tewas setiap hari 30. Pernah nggak dengan orang membaca tewas? Artinya saya masih gagal untuk meyakinkan orang Indonesia bahwa lebih bagus kamu membaca untuk cerdas daripada pakai narkoba untuk tewas. Saya masih gagal, saya masih belum bisa itu. Nanti kalau buku saya dibaca seluruh orang Indonesia, baru saya merasa tugas saya sebagai penulis selesai. Kalau belum, kalau masih cetak 5 kali, 6 kali, 7 kali, saya nggak mau bilang dia udah 37 kali.
udah satu kompleks itu ada satu kompleks itu Doni 1, Doni 2, Doni 3. Itu 37 kali nyetak kan? Iya. Itu kan dasar kalau kita masuk ke kompleks harus mencari rumahnya Pak Doni, poin nomor berapa Pak? Gitu kan. Kalau semua penulis seperti itu kan berarti semua penulis telah memberikan kesempatan orang untuk membangun perumahan. Berarti kan rezeki orang ikut kan. Mudah-mudahan kita akan selalu seperti itu dan itu yang selalu dibayangkan pada seorang perempuan yang umurnya masih 21 tahun, 4 hari setelah melahirkan mengalami eklamsia, perdarahan yang tidak henti dan tewas dan wafat. Perempuan itu bernama Raden Ajeng Kartini. Tapi berapa banyak perempuan yang terberdayakan karena kalimat pertama Raden Ajeng Kartini yang jadi judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yang kemudian dia kutip itu dari Al-Quran bahwa tugas manusia itu adalah minaz zulumati ilan nur, membawa dari gelap menuju terang. Saudara saya yang muslim juga punya tujuan jadilah terang dunia, sementara kita minaz zulumati ilan nur. Setiap melihat Kartini dan orang menceritakan itu betapa banyaknya ya pahalanya Kartini. Setiap orang mengingat tentang tugas manusia itu atau Kartini tentang pahalanya jalan terus. Sehingga saya selalu mengingat lagi Kartini. Enak ya jadi Kartini. Dia sudah meninggal tapi masih kita sebut-sebut namanya. Iya. Dan kenapa kita sebut-sebut namanya? Lihat aja nama Kartini. Hilangkan huruf K, hilangkan huruf N, hilangkan huruf I. Orang boleh mati tapi kalau dia meninggalkan arti, dia akan mati. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, kita rasa kita sudah jam 8 itu, mohon maaf itu pertanyaan terakhir. Oke, jadi kita cukupkan terlebih dahulu pertanyaannya karena setelah ini sudah cukup, kita akan bagikan hadiahnya melalui nanti ada undian di sebelah sini gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang bertanya. Terima kasih Kang Maman, Mas Doni itu tadi sekaligus closing statement juga supaya tidak terlalu larut ya. Semoga apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini benar-benar bermanfaat, menjadi value gitu ya buat teman-teman, dan tentunya semoga kita benar-benar bisa mewujudkan Indonesia dengan tadi ya bahwa kesempatan untuk menjadi penulis, meningkatkan lagi industri kreatif di dunia penulis dan film itu masih besar. Itu saja, sekali lagi terima kasih banyak. Saya Yoke sebagai MC mohon undur diri dan sekali lagi kita akan melaksanakan undian di sini ya, gitu ya. Dan tapi sebelum ini, oh ya presentasi dulu untuk yang ketiga ini. Jadi setelah ini akan diolah oleh operator dan lalu kita akan cari pemenangnya untuk hari ini. Itu aja, saya persilakan untuk Kang Maman dan Mas Doni untuk kembali ke ruangan. Balik. Terima kasih banyak. Kita perlu foto dulu atau seperti apa? Foto dulu, kita foto bareng-bareng dulu Kang Maman, Mas Doni. Hadiahnya. Ya. Sementara 2 orang karena tadi yang bertanya 2 orang, nanti sisanya akan kita bagikan melalui ini, gitu ya. Oke, kita akan foto terlebih dahulu Kang Maman sama Mas Doni ke sini aja kali ya, Pak Gibson ya. Oh sini dulu, oke boleh. Iya, boleh. Maaf. Di lantai 1 ada? Di bawahnya ada? Iya. Tahu aja triknya ya. Gitu kan anak milenial itu kan Betul, betul. balik benar. Iya, iya. Kalau silau kita jadi jejak. Sudah. Jejak ininya. Jejak tinggi pada pendek. Tingginya nggak tinggi.
Oke, karena ini sesi terakhir kita foto bareng-bareng, mungkin teman-teman yang duduk boleh kita bikin informasi. Foto di depan nggak? Oh ya, boleh. Sama yang tadi bertanya 2 orang boleh menghampiri. Oke. Yang belum presensi silakan ya. Kita sambil foto, silakan presensi biar langsung diolah. Sebelum Dan kita bareng, dia. sebelum foto bareng. Oh gini aja, oke. Kan sebelum itu, foto dulu sama penanya tadi ya kan? Oh ya. Foto dulu ya. Ingin Boleh. terlebih dahulu. Silakan. Ayo Ustaz. Iya dong. HP-nya mana? Iya. Agak tengah, oke. Satu lagi dari mana ya? Oke, tadi Mas. Oh iya, masih di sini udah pindah. Boleh di sini. Mas Doni mungkin bantu dikasih. Silakan ke tengah. Nah. Gua pengen juga rambutku berwarna kayak gitu. Pakai apa lagi? Dibalik. Kebalik. Salah. Oke. Satu kali lagi foto bareng. Mungkin di sini ya. Oke, Kang Maman sama Mas Doni kita menghadap ke depan. Iya, mantap sini. Kita mantap sini. Aku bayar ya. Woi, luar biasa dapat buku. Yang di belakang mungkin kalau di depannya ada bangku kosong tolong diisi dulu ya. Biar kelihatan semua nanti sama nama. Iya, enggak. Ya enggak? Atau kita jongkok? Gak apa-apa. Demi foto yang berkualitas. Iya, yang ini mah ini. Agak depan juga boleh. Jadi Few moments later.